Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, Fast Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul No One Will Save You tahun 2023. Mimin bingung harus memberikan sinopsis seperti apa. Lebih baik kalian tonton saja dan berikan pendapat kalian tentang endingnya di kolom komentar nanti. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan wanita muda cantik yang bernama Brin. Brin tinggal sendirian di rumah yang bisa dibilang rumah ini cukup besar dan indah. Yang mana rumahnya ini berada di tengah hutan belantara. Ia bekerja sebagai desainer pakaian atau pembuat baju. Singkat cerita, Brin pergi ke kota untuk mengirimkan paket baju buatannya ke kotak pos yang ada di kota. Setelah mengirimkan paketan tersebut, ia menyempatkan waktu ke makam dari almarhumah ibunya. Ternyata Brin ini adalah yatim piatu, pantas saja ia tinggal sendirian di rumahnya. Saat Brin ingin pulang, ia melihat sepasang suami istri yang membuatnya bersembunyi. Entah alasan apa, Brin ini tampaknya berusaha menghindari kedua pasangan suami istri tersebut. Singkat cerita, Brin sudah ada di rumahnya. Saat Brin sedang bersantai di tepi danau dekat rumahnya, tiba-tiba Kang paket datang yang mana paket itu milik dari Brin. Di dalam paket tersebut ternyata sebuah miniatur rumah-rumahan, yang mana ternyata Brin ini menyukai miniatur tersebut, terlihat dengan koleksinya yang melimpah. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Brin yang sudah tertidur lelap di kamarnya. Ia dibangunkan oleh suara nyaring yang ada di luar rumahnya. Ia pun mulai ingin mengeceknya keluar rumah. Akan tetapi sampai saat di tangga untuk turun, ia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Dan kemudian ia melihat ada sesuatu yang berjalan di dapurnya di lantai 1 rumahnya. Makhluk tersebut pun melihat Brin, yang membuat Brin bergegas masuk ke kamarnya, diikuti dengan makhluk tersebut. Untunglah Brin masih sempat bisa bersembunyi, dan ternyata itu adalah alien kurus botak pada umumnya. Saat alien itu keluar rumah lewat jendela, Brin pun bergegas untuk menutup jendela tersebut dan keluar dari kamarnya untuk menutup pintu rumahnya yang ada di lantai 1. Karena ini alien, sudah pasti ia memiliki kemampuan overpower, yaitu ia bisa mengeluarkan gelombang listrik yang membuat semua alat elektronik di rumah Brin jedak-jeduk. Brin kemudian melihat alien tersebut sudah menuruni tangga yang membuatnya bergegas untuk bersembunyi darinya. Brin kemudian bersembunyi di samping kulkas dan tiba-tiba karena kejedot pintu, Brin pun hampir pingsan. Akan tetapi ia berusaha untuk tetap terbangun dan kabur dari sana. Terlihat alien tersebut mulai mendekati Brin. Brin berencana untuk bersembunyi, akan tetapi ia malah ditarik oleh kemampuan telekinesis oleh alien tersebut. Sungguh overpower sekali. Alien tersebut pun meninggoy karena tusukan dari pecahan miniatur rumah Barbie yang Brin bawa dari tangannya. Terlihat Brin sangat ketakutan sampai-sampai ia tertidur dengan mata terbuka sampai pagi. Saat terbangun, ia melihat ke arah alien tersebut. Ia mulai menutup alien tersebut dengan kain. Brin pun berencana untuk menelpon polisi, akan tetapi karena ulah alien tersebut, semua elektronik di rumah Brin pun rusak. Dan Brin pun berencana untuk pergi ke kota untuk melaporkannya langsung ke kantor polisi. Akan tetapi sialnya mobil dari Brin pun rusak.
Karena ia merasa tubuhnya jijai bekas kejadian tadi malam, ia pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke kota. Layaknya seorang wanita normal, ia sempat untuk berdandan. Setelah dandan, ia pun mulai pergi ke kota menggunakan sepeda. Singkat cerita, ia sampai di kota. Entah kenapa Brin ini tampaknya tidak disukai oleh penduduk yang ada di kota. Itu ditampakkan dengan tatapan sinis oleh para warganya. Saat sampai di kantor polisi, ia bertemu dengan pasangan suami istri yang ada di awal film tadi. Ternyata sang suami adalah kepala polisi di kota tersebut. Sang istri juga langsung meludah ke wajah dari Brin. Tampaknya mereka sangat kesal dengan Brin ini. Brin pun keluar dari kantor polisi. Brin terlihat sangat sedih, ditambah lagi ada yang merusak sepedanya, yang membuatnya menangis di pojokan. Kemudian ia melihat sebuah bis. Ia pun berencana untuk pulang menaiki bis tersebut. Singkat cerita, ia sudah menaiki bis tersebut dengan menyamar menggunakan topi dan kacamata hitam. Di dalam perjalanan, pria yang ada di kursi belakang mulai mendekati Brin. Karena Brin merasa tidak nyaman, ia pun mulai berpikir untuk pindah kursi. Akan tetapi tiba-tiba, gelo sekali. Ternyata beberapa penduduk di kota sudah menjadi inang dari alien. Brin pun berhasil keluar dari bis tersebut. Akan tetapi ia masih diikuti oleh pria berkumis yang kerasukan alien. Brin pun terus berlari hingga ia sampai di sebuah kuburan yang ternyata ada satu kuburan dari sahabat karibnya Brin ini. Dan ternyata plot twist sekali, temannya Brin ini bernama Maudie Collins, yang artinya pasangan suami istri tadi adalah ayah dan ibu dari Maudie ini. Yang artinya ada suatu alasan kenapa ayah dan ibu dari Maudie ini sangat membenci Brin. Nanti akan diceritakan di belakang. Singkat cerita, saat berjalan pulang, ia menemukan sebuah rumah yang mana di sana ada beberapa manusia yang sudah kerasukan oleh alien. Yang mana mereka sedang menatap langit mendung yang ternyata itu adalah UFO. Brin pun mulai pergi dari sana. Saat sampai di rumahnya, Brin pun melihat ke arah alien yang ia bantai sebelumnya. Ia pun berpikir pasti ia akan diincar oleh alien lainnya. Ia pun mulai bersiap-siap untuk menyiapkan beberapa pertahanan dan menutup semua pintu dan jendela. Singkat cerita, malam pun tiba, yang mana Brin melihat paku yang ia pasang untuk menutup pintu mulai copot satu persatu. Dan kemudian muncullah sinar dari luar yang membuatnya langsung bersembunyi. Ternyata sinar itu untuk menarik alien yang telah dibantai oleh Brin sebelumnya. Dan terlihat alien lainnya mulai berdatangan, yang membuat Brin pun bergegas pergi ke gudang bawah tanah untuk bersembunyi. Terlihat salah satu alien mulai memasuki gudang tersebut. Brin pun ingin menyerangnya, akan tetapi Brin pun berhasil kabur dari sana. Dan sampai di atas, tiba-tiba alien cebol langsung menyerang Brin. Untungnya Brin masih bisa kabur dan mengulti alien tersebut dengan air panas yang sudah ia siapkan. Akan tetapi yang namanya alien mana mempan dengan air panas.
Brin pun kabur, akan tetapi dengan gaya sok imutnya alien itu menatap ke arah Brin. Dan tiba-tiba Brin pun berhasil membunuh alien cebol tersebut. Ia pun mulai kabur keluar rumah lewat jendela. Dan di luar ia malah bertemu dengan alien seperti Slenderman. Lumayan bikin merinding untuk scene ini. Tiba-tiba di belakang Brin muncul pria berkumis yang dirasuki alien sebelumnya. Ia pun menarik Brin untuk menuju alien Slenderman itu. Alien tersebut berencana untuk membawa Brin untuk naik ke atas UFO. Akan tetapi Brin masih sempat untuk bisa melepaskan diri. Brin pun mulai dikejar oleh alien Slenderman tersebut. Kocak sekali, alien tersebut tersangkut di dalam mobil. Brin kemudian melihat kaki dari alien tersebut yang menghancurkan tangki bensin mobil. Brin pun memiliki ide untuk membakar mobil tersebut beserta alien Slenderman itu. Brin senang atas pencapaiannya. Akan tetapi tiba-tiba cahaya dari UFO itu ingin menangkap Brin. Brin pun masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Tiba-tiba ada alien lain yang muncul kembali, yang mana ia masuk ke dalam ruangan dari Brin berada. Alien tersebut melihat ke arah foto-foto kebersamaan Brin dan Maudy. Melihat alien yang lengah, Brin pun berencana untuk menyerangnya. Akan tetapi alien tersebut menyadari dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatan overpower-nya yang membuat Brin pun terpental keluar. Akan tetapi Brin ini malah tertangkap oleh cahaya dari UFO yang ada di luar. Alien pun mulai mendekati untuk memberikan parasit ke tubuhnya. Dan kemudian Brin pun bermimpi. Ia bertemu dengan temannya Maudy yang sudah dewasa. Akan tetapi Brin ini sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Ia pun langsung mengeluarkan parasit alien di mulutnya. Parasit tersebut berhasil melarikan diri ke UFO. Melihat hal itu, Brin pun langsung kabur dari sana. Dan terlihat sudah banyak sekali UFO di sekitaran situ. Terlihat Brin masih berjalan menjauh dari rumahnya. Tiba-tiba ia bertemu dengan alien Slenderman lainnya di depannya. Dan Brin pun ditangkap oleh sinar dari UFO. Di dalam UFO ia dikelilingi oleh alien yang sangat banyak. Saat salah satu alien menyentuh Brin, tiba-tiba Brin dibawa ke alam bawah sadarnya. Tepatnya ia berada di rumahnya. Saat itu terlihat banyak sekali polisi yang berkerumun di rumah Brin, termasuk ayah dari Maudy. Dan kita diperlihatkan alasan kematian dari Maudy, yang mana saat itu mereka berdua sedang berdebat yang membuat Maudy langsung mendorong Brin. Brin yang gelap mata langsung mengambil batu di depannya dan langsung menampakkannya ke Maudy yang membuat Maudy langsung tewas.
Kemudian entah kenapa, mungkin karena alien ini kasihan dengan Brin, ia pun langsung dibebaskan dan dikeluarkan dari UFO. Tiba-tiba kita langsung diperlihatkan ke scene di rumah dari Brin yang mana ia sedang berdandan cantik. Dan kemudian ia menuju ke sebuah rumah dari para manusia yang dihinggapi parasit dari alien. Dan saat sore harinya mereka malah menari bersama. Dan film pun selesai. Mungkin kalian bingung dengan endingnya. Mimin akan jelaskan tentang pendapat dari Mimin. Tampaknya para alien sudah berdamai dengan Brin, yang mana mungkin Brin ini adalah sosok yang lebih baik dijadikan teman ketimbang musuh. Dan para alien kasihan terhadap Brin karena tak punya teman sama sekali. Dan Brin dapat mengajarkan apa saja yang ada di bumi. Karena itulah manusia yang dihinggapi parasit sangat menyukai Brin. Dan Mimin juga bingung apakah Brin ini bisu karena tidak ditampakkan ia berbicara sepanjang film. Dan bahkan para penduduk lainnya juga tidak berbicara. Tapi itu hanya dugaan dari Mimin saja. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur cerita seperti ini guys. Mimin pamit, wassalam.